Aku nggak pernah nyangka hidup bisa berubah secepat itu. Kayak semuanya runtuh dalam satu waktu tanpa sempat aku siap. Waktu itu, aku masih berusaha berdiri setelah kehilangan ayah. Satu-satunya orang yang selalu ngerti aku bahkan tanpa harus aku ngomong apa-apa. Hari-hari setelah pemakamannya terasa hampa. Rumah yang dulu penuh tawa tiba-tiba jadi sunyi. Udara kayak berat dan setiap kali aku buka pintu kamar ayah, bau khas minyak kayu putihnya masih tercium samar. Rasanya kayak luka yang gak mau sembuh. Di saat aku masih berjuang buat nerima kenyataan, Ardi, suamiku, justru makin jarang di rumah. Dia kerja di luar kota. Katanya proyek baru ini penting banget buat masa depan kami. Aku ngerti, aku tahu dia nggak niat ninggalin aku. Tapi entah kenapa semakin sering dia pergi, semakin besar jarak yang tumbuh di antara kami. Aku jadi lupa kapan terakhir kali kami ngobrol lama tanpa bahas pekerjaan atau masalah rumah tangga. Setiap kali aku telepon, suaranya selalu terdengar capek, buru-buru, dan kadang malah terputus karena sinyal. Lama-lama, aku berhenti nelpon duluan. Setiap malam, aku duduk di ruang tamu. Lampu kecil menyala, cuma suara detik jam yang temani. Kadang aku ngeliatin foto pernikahan kami di dinding. Senyum kami di sana masih utuh, tapi entah kenapa rasanya asing sekarang. Aku mulai ngerasa kayak hidup di rumah tanpa penghuni. Kayak tubuhku ada, tapi jiwaku nggak tahu lagi di mana. Hari-hari di kantor pun terasa hambar. Aku datang, kerja, pulang. Begitu terus. Sampai suatu hari, seseorang mulai memperhatikan aku dengan cara yang nggak dilakukan siapapun belakangan ini. Bayu. Dia satu divisi denganku, tapi selama ini kami nggak pernah terlalu dekat. Orangnya kalem, jarang ngomong, tapi punya cara bicara yang tenang dan sopan. Suatu sore saat aku lagi lembur sendirian di depan komputer, dia tiba-tiba datang sambil bawa 2 gelas kopi. "Kamu belum pulang juga?" tanyanya sambil nyodorin 1 gelas. Aku cuma senyum kecil, masih ngerjain laporan. Dia duduk di meja seberangku, buka laptop, dan mulai bantu tanpa diminta. Gak banyak omong, cuma kerja bareng sampai semuanya selesai. Setelah itu dia bilang, pelan, "Mbak, kamu kelihatan capek banget. Kenapa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi anehnya bikin mataku panas. Gak ada yang nanya kayak gitu selama ini. Aku cuma jawab singkat, "Capek aja, Mas." Tapi dia gak berhenti di situ. Dia ngerasa aku lagi gak baik-baik aja, dan entah kenapa aku jadi pengen cerita. Pelan-pelan aku buka semuanya. Tentang ayah, tentang Ardi yang makin jauh, tentang rasa sepi yang susah dijelasin. Bayu dengerin. Gak banyak potong, gak ngasih nasehat, cuma sesekali ngangguk. Tapi tatapan matanya, tenang, sabar, dan tulus, bikin aku ngerasa didengerin. Benar-benar didengerin. Sesuatu yang udah lama banget aku rindukan. Sejak malam itu, entah kenapa aku mulai nunggu-nunggu momen ngobrol sama Bayu. Gak ada niat aneh waktu itu, sungguh. Aku cuma butuh seseorang buat diajak bicara. Tapi perhatian kecil dari dia terasa hangat di saat semua hal lain terasa dingin. Awalnya cuma chat ringan. "Udah makan belum?" Atau "Hati-hati pulang ya, jangan lembur terus." Tapi lama-lama percakapan kami jadi makin pribadi. Dia mulai tahu hal-hal kecil tentang aku. Minuman kesukaanku, lagu yang biasa aku dengar waktu sedih, bahkan hal-hal kecil kayak kebiasaanku ngetuk meja kalau lagi gugup. Aku tahu, seharusnya aku berhenti. Tapi di saat Ardi jarang ngabarin, Bayu justru hadir di setiap celah waktu kosongku. Dia tahu kapan aku ngerasa lelah, kapan aku butuh ditemenin, bahkan tahu caraku menyembunyikan sedih di balik senyum. Suatu malam, aku nggak bisa tidur. Aku buka chat Bayu dan ngetik, "Aku kangen ayah." Dalam hitungan menit dia balas, "Aku tahu rasanya, Mbak. Kadang kehilangan itu nggak pernah benar-benar hilang. Cuma berubah bentuk jadi rindu yang nggak ada ujungnya." Aku diam lama, baca kalimat itu berulang-ulang. Entah kenapa, aku nangis tanpa tahu kenapa. Kalimat sederhana, tapi rasanya dalam banget. Dari situ aku mulai ngerasa sesuatu yang nggak seharusnya aku rasain. Ada getaran aneh setiap kali lihat namanya muncul di layar ponsel. Aku mulai mikirin dia bahkan lagi di rumah, bahkan lagi telepon sama Ardi.
Hari demi hari hubungan kami makin intens. Bayu mulai sering ngajak makan siang bareng. Kadang dia bawain aku kopi pagi. Bilang, aku lewat kedai tadi, ingat kamu suka yang latte, jadi sekalian beli. Hal-hal kecil itu bikin aku senyum tanpa sadar. Padahal seharusnya aku tahu perhatian kayak gitu berbahaya kalau datang dari orang lain selain suamiku. Tapi yang paling aneh, aku nggak ngerasa bersalah waktu itu. Mungkin karena aku ngerasa kesepian terlalu lama. Perhatian dari Bayu kayak udara segar yang ngasih aku napas lagi. Suatu malam hujan turun deras banget. Kantor udah hampir kosong, tinggal aku dan Bayu yang belum pulang. Listrik sempat kedip dan suasana jadi redup. Kita duduk di pantry nunggu hujan reda. Suara hujan di atap bercampur sama aroma kopi panas yang baru diseduh. Bayu nanya pelan, "Kamu masih sering mimpiin ayahmu?" Aku mengangguk. Kadang, tapi yang paling sering justru mimpi aku sendirian di rumah. Semua pintu tertutup dan gak ada yang datang meskipun aku teriak. Dia diam lama, terus bilang, "Kamu gak sendirian, Mbak." Kata-kata itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ada sesuatu di dada yang tiba-tiba hangat, kayak tembok tebal di antara kami mulai retak. Saat itu, aku tahu ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan di dia, tapi di aku. Aku mulai berharap dia selalu ada. Sejak hari itu, setiap hal kecil jadi berarti. Senyumnya dia di pagi hari, cara dia nyapa, bahkan waktu dia manggil namaku, semua terasa beda. Aku jadi sering mikirin dia tanpa sadar, bahkan mulai nyari-nyari alasan buat dekat. Sampai suatu malam, aku dan Ardi sempat video call. Dia kelihatan capek banget, mata sayu, suaranya datar. Aku bilang, "Kapan pulang? Aku kangen." Dia cuma jawab, "Masih lama, banyak kerjaan." Terus diam lama. Aku tunggu dia nyanyi balik, tapi nggak ada. Aning. Setelah call itu berakhir, aku cuma bisa duduk lama di kasur, liatin layar ponsel. Notifikasi dari Bayu muncul beberapa menit kemudian. Udah makan malam. Dan entah kenapa jantungku berdetak lebih cepat baca itu. Aku tahu, ini salah. Tapi rasanya cuma dia yang benar-benar peduli. Perhatian Bayu bukan yang berlebihan, tapi pas. Nggak bikin aku risih, tapi juga nggak pernah absen. Dia tahu kapan harus datang, kapan harus diam. Sesekali dia kirim quotes tentang kehidupan, tentang kehilangan, dan tanpa sadar aku mulai ngerasa nyaman. Terlalu nyaman. Suatu hari, Ardi tiba-tiba pulang tanpa ngabarin. Aku kaget, tapi juga senang. Aku masakin makanan favoritnya. Aku berusaha kelihatan normal. Tapi entah kenapa, suasananya canggung. Kita makan tanpa banyak bicara. Di tengah makan, dia lihat ponselku yang getar di meja. Dari Bayu. Aku buru-buru ambil dan taruh di saku. Ardi cuma melirik, tapi aku tahu dia curiga. Malamnya, waktu aku udah beresin piring, dia bilang, "Kamu sering banget senyum sendiri akhir-akhir ini, ada apa?" Nada suaranya tenang, tapi matanya penuh tanya. Aku gugup, "Nggak apa-apa, cuma lagi capek aja." Dia diam lama, terus peluk aku dari belakang. "Aku tahu aku sering nggak ada buat kamu. Tapi tolong, jangan nyari bahagia di tempat lain." Kalimat itu nusuk banget. Aku pengen nangis, tapi aku tahan. Aku sadar, apa yang Ardi takutkan sebenarnya udah mulai terjadi. Setelah malam itu, aku mulai menghindar dari Bayu. Aku jarang balas chat, lebih banyak diam di kantor. Tapi anehnya, justru di saat aku menjauh, aku makin kepikiran. Setiap kali dia nggak nyapa, aku gelisah. Setiap kali dia bercanda sama rekan kerja lain, aku cemburu. Ada satu sore dia datang ke mejaku dan bilang pelan, "Kamu kenapa akhir-akhir ini berubah? Aku ngelakuin sesuatu yang salah ya?" Aku cuma geleng. "Enggak, aku cuma lagi pengen sendiri." Tapi mataku berkaca-kaca. Dia ngelus pelan punggung tanganku dan bisik, "Kamu gak harus kuat terus, kamu tahu kan?" Dan saat itu semua pertahanan yang aku bangun runtuh. Aku nangis. Di kantor, di depan dia. Bayu gak ngomong apa-apa, cuma berdiri di sampingku, kasih tisu, dan diam. Tapi diamnya justru bikin aku makin tenggewam. Aku gak tahu sejak kapan perasaan ini tumbuh sejauh itu. Tapi satu hal yang aku tahu, aku udah mulai jatuh. Bukan karena cinta, tapi karena kehangatan yang seharusnya aku dapat dari suamiku, malah aku temuin di orang lain. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh rasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu bercampur dengan perasaan hangat yang aneh.
Di rumah, aku lihat Ardi tidur dengan wajah lelah. Aku sempat berdiri lama di depan pintu kamar. Pengen cerita semuanya, tapi mulutku kelu. Aku takut kehilangan dua hal sekaligus. Suamiku dan satu-satunya orang yang buat aku ngerasa hidup lagi. Waktu terus jalan. Aku dan Bayu nggak pernah ngomong tentang perasaan itu secara langsung. Tapi kami tahu, ada sesuatu yang berubah. Tatapan kami nggak lagi sama. Setiap kali mata kami bertemu, ada rasa bersalah yang anehnya justru bikin rindu. Aku tahu, semuanya bakal jadi rumit. Tapi di saat hidupku mulai runtuh, justru dari reruntuhan itu aku nemuin seseorang yang buat aku ngerasa dilihat lagi. Meski dalam hati kecilku, aku sadar apa yang sedang tumbuh di antara kami bisa jadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Waktu itu, aku pikir semua masih aman, masih bisa aku kendalikan. Awalnya cuma chat ringan, hal-hal sepele yang bahkan mungkin gak berarti apa-apa buat orang lain. Ngobrol soal kerjaan, makanan yang baru dicoba, film yang lagi viral. Tapi entah sejak kapan, setiap notifikasi dari Bayu di ponselku mulai terasa berbeda. Setiap kali namanya muncul di layar, ada sensasi aneh di dada. Deg-degan, campur hangat, campur takut. Aku tahu, ini mulai salah arah. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa begitu saja berhenti. Bayu punya cara bicara yang tenang, tapi juga dalam. Kadang, cuma dengan satu kalimat, dia bisa bikin aku ngerasa lebih ringan. Suatu malam, dia kirim pesan. Aku tahu, kamu capek banget hari ini. Gak apa-apa, tidur dulu. Dunia tetap jalan, tapi kamu berhak istirahat. Kalimat sesederhana itu bisa bikin aku senyum di tengah tangis yang bahkan gak sempat aku hapus. Lama-lama, topik obrolan kami mulai geser. Gak lagi cuma soal kerjaan. Kami mulai bahas hal-hal pribadi, masa lalu, ketakutan, bahkan kebiasaan kecil yang orang lain mungkin gak akan peduli. Aku inget banget, malam itu jam 2 pagi. Aku gak bisa tidur, kepala penuh pikiran. Aku buka chat Bayu, ngetik tanpa mikir. Kamu pernah ngerasa sendirian banget gak? Padahal ada orang di sekitarmu. Dia balas cepat, kayak memang udah nunggu. Pernah, justru itu yang paling nyakitin. Waktu kamu sadar, orang yang seharusnya paling dekat, malah jadi paling jauh. Aku diam lama, baca kalimat itu berulang-ulang. Rasanya kayak dia ngomongin aku dan Ardi. Aku ngerasa Bayu ngerti, apa yang bahkan gak bisa aku jelasin. Dari situlah, semuanya makin dalam. Bayu mulai tahu ritme hariku. Dia tahu jam berapa aku biasanya lembur. Tahu kapan aku pulang. Tahu kapan aku lagi bad mood cuma dari cara aku balas chat. Kadang dia nyelipin candaan kecil. Bikin suasana jadi ringan lagi. Kamu tuh kayak kopi tanpa gula. Kelihatannya pahit, tapi bikin lagi. Tulisnya suatu kali. Aku ketawa kecil baca itu. Padahal nggak lucu-lucu amat. Tapi aku seneng. Karena di balik setiap kata, ada perhatian yang tulus. Sesuatu yang nggak lagi aku dapetin dari suamiku. Ardi makin sibuk. Setiap kali dia nelpon, cuma ngomong soal proyek, laporan, target. Aku nunggu dia nanya kabarku. Tapi nggak pernah. Kamu baik-baik aja, Tan? Kalimat itu bahkan udah lama gak keluar dari mulutnya. Aku cuma jawab seperlunya, dan setelah telepon ditutup, aku buka chat Bayu. Aku gak tahu siapa yang duluan mulai, tapi aku tahu aku butuh dia. Suatu malam, aku curhat panjang lebar soal Ardi. Tentang bagaimana dia makin jauh, tentang bagaimana aku ngerasa gak dilihat. Bayu cuma dengerin. Sesekali ngetik pelan. Kamu gak salah kok ngerasa sedih. Kadang yang salah tuh cuma karena kamu terlalu sabar. Kalimat itu bikin mataku tanas.
Bukan karena aku percaya semua benar, tapi karena aku butuh banget dengar itu dari seseorang. Dari obrolan curhat, pelan-pelan berubah jadi saling cerita tentang hidup masing-masing. Bayu cerita soal masa lalunya, tentang mantan pacar yang ninggalin dia setelah 5 tahun bareng, tentang ibunya yang sering sakit, tentang malam-malam dia sendirian di kosan cuma ditemani lagu-lagu lama. Aku dengerin, dan di sela-sela cerita itu ada rasa iba. Tapi rasa iba itu berubah jadi sesuatu yang lebih dalam tanpa aku sadari. Dia mulai ngelontarin kalimat-kalimat yang awalnya cuma terdengar manis, tapi makin lama makin berani. Kamu tahu nggak? Kadang aku mikir, kalau aku ketemu kamu duluan, mungkin hidupku bakal beda. Aku diem, nggak tahu harus jawab apa. Tapi dalam hati, ada bagian kecil yang berharap hal itu benar. Setiap malam jadi kebiasaan baru buat kami. Chat panjang sampai pagi. Bahas apa aja, dari hal konyol sampai hal serius. Kadang kami saling kirim foto pemandangan, kopi, atau makanan. Hal-hal kecil yang seharusnya biasa, tapi jadi punya makna. Aku mulai ngerasa lebih hidup, lebih diperhatiin, lebih berarti. Suatu malam, aku ngerasa jantungku berhenti sejenak waktu baca pesannya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kamu orang yang pengen aku jagain. Aku baca itu berulang kali, lama, seolah kata-kata itu punya kekuatan sendiri. Aku nggak langsung bales. Tanganku gemetar, mataku panas. Rasanya aneh, bahagia, tapi juga bersalah. Karena aku tahu, ini bukan lagi cuma chat salah arah. Ini udah salah sepenuhnya. Tapi yang bikin aku takut, bukan karena aku udah salah, tapi karena dalam hati kecilku, aku nggak nyesel ngelakuin itu. Sejak malam itu, semuanya berubah. Kami nggak ngomong langsung soal perasaan itu, tapi setiap kalimat, setiap emoji, setiap tanda titik di akhir pesan punya makna yang nggak perlu dijelaskan. Aku tahu aku harus berhenti, tapi setiap kali aku coba menjauh, aku malah makin tenggelam. Ardi makin sibuk, makin jauh. Sementara Bayu makin dekat, makin tahu setiap detil kecil dalam hidupku. Aku mulai ngerasa aku hidup di dua dunia yang berbeda. Satu dunia di mana aku masih jadi istri yang setia, dan satu dunia lain di mana aku jadi perempuan yang akhirnya berani ngerasa dicintai lagi. Dan yang paling menyakitkan adalah aku tahu, cepat atau lambat, salah satu dunia itu bakal runtuh. Hari itu hujan deras, langit abu-abu dan udara dingin menusuk sampai ke tulang. Aku baru pulang dari makam ayah, sendirian. Batu nisan itu masih baru, tanahnya masih lembek, dan setiap kali aku lihat nama ayah di sana, rasanya dunia jadi hening. Aku duduk lama di depan makam, payung jatuh entah kemana, baju udah basah. Tapi aku nggak peduli. Aku cuma bisa nangis tanpa suara. Setelah beberapa menit, aku masuk ke mobil. Tapi air mata nggak berhenti juga. Tanganku gemetar waktu nyalain mesin. Tapi bukan karena dingin. Entah kenapa, rasa kehilangan itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Aku ngerasa hampa, kayak nggak punya arah. Di saat itu, ponselku bunyi. Nama Bayu muncul di layar. Aku nggak mau angkat, tapi deringnya terus. Akhirnya aku jawab dengan suara parau. Kenapa, Yu? Kamu di mana? Udah malam, belum pulang. Suaranya terdengar khawatir. Aku nggak bisa jawab. Bibirku gemetar. Air mata jatuh lagi. Aku cuma bisa nangis. Nggak ada suara, cuma sesenggukan pelan. Laras, kamu kenapa? Hei, kamu di mana sekarang? Nada suaranya berubah panik. Aku coba tarik napas, tapi tangisku makin pecah. Aku cuma bisa bilang, aku
Di makam ayah. Aku nggak kuat yuk. Dia nggak banyak tanya. 15 menit kemudian, dari kaca mobil yang berkabut, aku lihat sosoknya datang. Basah kuyup dari kepala sampai kaki, tapi langkahnya cepat. Aku kaget. Ngapain kamu kesini yuk? Udah malam, hujan lagi. Kataku pelan sambil buka jendela. Dia nggak jawab. Cuma buka pintu mobilku, lalu berdiri di sana. Napasnya ngos-ngosan. Kamu nggak boleh sendirian kayak gini, katanya dengan suara yang nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku mau bilang sesuatu, tapi sebelum sempat, dia narik aku pelan ke arahnya. Tubuhku kaku sejenak. Tapi begitu dia rangkul, semuanya hancur. Aku nyerah. Air mataku keluar deras. Dada Bayu jadi tempat pertama yang rasanya aman setelah sekian lama. Aku nggak tahu berapa lama kami berdiri di situ, di tengah derasnya hujan. Tapi waktu seakan berhenti. Pelukannya hangat, tulus, bukan pelukan yang penuh maksud, tapi pelukan seseorang yang benar-benar peduli. Dan di saat itu, aku cuma bisa nangis di bahunya. Dia nggak banyak bilang, cuma kalimat sederhana, tapi entah kenapa rasanya menenangkan banget. Udah, kamu nggak sendirian lagi. Kalimat itu kayak mantra. Pelan-pelan tubuhku lemes. Semua perasaan yang aku pendam selama ini, kehilangan, kesepian, rasa nggak dianggap, semuanya keluar bareng air mata. Bayu cuma diam. Tangannya nepuk bahuku pelan. Aku bisa ngerasain detak jantungnya di dadanya. Cepat, tapi stabil. Waktu akhirnya kami masuk ke mobil, suasananya masih hening. Hujan belum reda. Kaca depan dipenuhi titik-titik air. Aku ngerasa aneh. Antara malu, lega, dan takut campur jadi satu. Aku nyalain penghangat, lalu nengok ke dia. Rambutnya masih basah. Bajunya nempel di kulit. Dia kelihatan capek banget. Kamu gak harus kesini yuk. Aku cuma lagi butuh waktu sendiri. Kataku pelan. Dia nengok, matanya menatap dalam. Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu terlalu sering nyembunyiin sedihmu sendiri. Aku gak mau kamu ngerasa sendirian terus. Aku gak bisa jawab. Di dalam hati aku tahu, gak ada orang yang pernah ngomong kayak gitu ke aku selama ini. Bukan Ardi, bukan siapa-siapa. Hujan makin deras. Kami duduk diam beberapa menit. Cuma dengerin suara hujan di atap mobil. Tapi di antara keheningan itu, ada sesuatu yang berubah. Ada jarak yang tiba-tiba jadi terlalu dekat. Bayu ngulurin tangan, pegang jemariku yang dingin. Sentuhannya pelan, tapi cukup buat bikin jantungku berdebar kencang. Aku nggak narik tanganku. Aku cuma diam. Rasanya salah, tapi juga menenangkan. Aku bisa ngerasain kehangatan dari kulitnya. Sesuatu yang udah lama banget nggak aku rasain dari siapapun. Dia pelan-pelan bilang, Laras, aku tahu ini mungkin salah, tapi aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Aku takut kehilangan kamu. Aku menunduk, nggak berani lihat matanya. Aku nggak boleh ngomong gitu yuk. Suaraku hampir nggak terdengar. Tapi dalam hati, aku tahu. Aku juga ngerasa hal yang sama. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku nggak tahu siapa yang mulai duluan. Tapi setelah pelukan itu, batas antara kami perlahan hilang. Chat kami jadi lebih intens, lebih dalam. Bukan lagi sekedar teman ngobrol, tapi dua orang yang saling bergantung. Bayu mulai datang lebih sering. Kadang cuma buat nganter makanan. Kadang cuma buat duduk di teras sambil ngobrol. Setiap kali aku lihat dia datang, ada bagian dalam diriku yang langsung tenang. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa bersalah yang tumbuh makin kuat. Setiap malam sebelum tidur, aku lihat cincin di tanganku. Cincin yang dulu Ardi pasang dengan senyum dan janji.
Tapi sekarang, setiap kali aku lihat, aku ngerasa hampa. Aku pingin berhenti. Aku pingin mundur. Tapi setiap Bayu bilang dia takut kehilangan aku, semua pertahananku runtuh lagi. Suatu sore, kami duduk di mobil setelah hujan. Jalanan masih basah. Lampu kota mulai nyala. Bayu diam lama, tangannya mainin kunci mobil. Kamu tahu nggak, Naras? Aku nggak pernah segininya sama siapapun. Tapi sama kamu, aku takut banget kehilangan. Aku cuma bisa jawab pelan. Kamu jangan ngomong gitu. Tapi mataku udah panas lagi. Aku tahu ini salah. Tapi di dalam hati, aku juga tahu. Aku udah nggak lagi cuma sayang. Aku udah jatuh cinta. Beberapa hari kemudian, Ardi akhirnya pulang. Aku pikir aku bakal seneng. Tapi anehnya aku malah gugup. Dia masuk rumah, peluk aku sekilas, lalu langsung bahas kerjaan. Kamu kelihatan capek, katanya datar. Aku senyum tipis. Ya, agak kurang tidur. Aku pingin cerita banyak hal, tapi semua tertahan di tenggorokan. Malamnya, waktu Ardi tidur, aku buka ponsel. Ada pesan dari Bayu. Tidur yang nyenyak ya. Aku pengen kamu bahagia, meskipun bukan aku yang bisa bikin itu terjadi. Kalimat itu bikin dadaku sesak. Aku tahu, hubungan ini udah lewat batas. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa pura-pura nggak butuh dia. Hari-hari setelahnya aku kayak hidup di dua dunia. Siang jadi istri yang berusaha kelihatan baik-baik aja, malam jadi perempuan yang terus menunggu chat dari pria yang bukan suaminya. Aku mulai sadar, rasa bersalah itu nggak hilang, tapi juga nggak cukup kuat buat bikin aku berhenti. Suatu malam, aku dan Bayu ketemu lagi. Bukan direncanain, cuma kebetulan. Dia baru pulang lembur, aku baru keluar dari minimarket. Waktu mata kami bertemu, dunia di sekeliling kayak hilang sesaat. Dia senyum kecil, aku juga. Lalu tanpa banyak bicara, dia jalan ke arahku, buka jaketnya, dan tanpa sadar, aku udah ada di pelukannya lagi. Pelukan ini kali ini berbeda. Nggak ada tangis, nggak ada hujan. Cuma keheningan dan perasaan yang udah nggak bisa disembunyikan lagi. Aku tahu, begitu kami saling melepaskan, segalanya nggak akan pernah sama lagi. Dan benar, sejak malam itu, kami nggak lagi cuma dua orang yang saling memahami. Kami jadi dua orang yang saling memiliki, meski bukan milik yang seharusnya. Aku tahu, aku sedang main api. Tapi masalahnya, aku udah terlalu dalam buat bisa mundur. Aku duduk lama di lantai kamar malam itu. Suara hujan di luar cuma jadi latar dari hancurnya semua yang aku punya. Ponsel di meja masih nyala, menampilkan chat terakhir dari Bayu. Tapi aku nggak sanggup lagi baca. Semua kata manis yang dulu bikin aku kuat, sekarang justru terasa menjijikan. Ardi pergi tanpa banyak bicara. Tapi tatapannya waktu itu masih terus kebayang di kepala. Tatapan orang yang gak cuma marah, tapi kecewa, patah, dan gak tahu harus percaya siapa lagi. Aku coba nyusul dia malam itu juga, tapi nomor ponselnya gak bisa dihubungi. Mobilnya gak ada di garasi, dan keluarganya pun gak tahu dia pergi kemana. Aku cuma bisa duduk di teras, sambil nungguin kemungkinan kecil dia balik. Tapi jam berganti dan yang datang cuma dingin udara subuh yang menusuk kulit. Besoknya, aku masuk kantor seperti biasa, dengan mata bengkak dan kepala penuh rasa bersalah. Bayu langsung sadar ada yang gak beres. Dia nyamperin aku pas jam makan siang, suaranya pelan. "Kamu kenapa?" "Ardi tahu ya?" Aku cuma ngangguk, suara serak keluar dari tenggorokan. "Dia lihat chat kita semalam." Bayu langsung kelihatan panik. "Terus dia marah?" Aku geleng pelan. "Nggak marah.
tapi dia pergi. Gak tahu kemana. Bayu diam. Tatapannya campur antara takut dan bingung. Mungkin dia nggak nyangka semua bakal sampai ke titik ini. Aku juga enggak. Semuanya terasa terlalu cepat, kayak mimpi buruk yang nggak sempat dihentikan. Selama beberapa hari, aku kehilangan arah. Pekerjaan berantakan, rumah berantakan, dan hubungan yang kuanggap hangat itu tiba-tiba jadi sumber rasa bersalah paling besar dalam hidupku. Bayu terus berusaha nemenin aku, tapi aku malah makin menjauh. Setiap kali dia nyentuh tanganku, yang kebayang cuma wajah Ardi waktu bilang pelan, "Aku kerja siang malam buat kamu." Kalimat itu terngiang terus. Malam-malamku berubah jadi penyesalan. Aku buka galeri, lihat foto-foto kami berdua, aku dan Ardi di awal pernikahan. Senyum kami dulu lepas banget, nggak dibuat-buat. Kami pernah bahagia, benar-benar bahagia. Tapi sekarang semua tinggal kenangan yang pahit. Beberapa hari kemudian, aku dapat kabar dari teman Ardi di kantor pusat. Katanya Ardi ngambil cuti tanpa batas waktu dan pergi ke rumah ibunya di Jogja. Waktu aku dengar itu, rasanya dada sesek banget. Antara pengen nyusul, tapi juga takut ditolak. Aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk minta maaf atas luka sebesar itu. Akhirnya, aku beranikan diri. Aku naik kereta ke Jogja sendirian, bawa koper kecil dan segudang rasa bersalah. Sepanjang perjalanan, aku cuma mikirin satu hal. Kalau dia mau denger aku satu kali aja, mungkin aku masih punya kesempatan buat perbaiki semuanya. Begitu sampai, aku langsung ke rumah ibu mertua. Beliau kaget lihat aku datang, tapi nggak marah. Malah nyuruh aku masuk, kasih teh hangat, dan nanya pelan, "Ardi udah bilang semuanya ya?" Aku cuma bisa nangis. Air mataku jatuh satu-satu tanpa bisa ditahan. Beliau narik napas panjang lalu bilang, "Ardi itu anak yang gak gampang marah. Tapi kalau dia diem, artinya dia benar-benar terluka." Aku nunggu di ruang tamu sampai malam. Ardi baru pulang sekitar jam 8. Masih pakai jaket hitam dan muka capek. Begitu lihat aku, langkahnya berhenti di depan pintu. Gak ada sapaan, gak ada senyum. Cuma tatapan kosong. Aku cuma pingin jelasin. Aku mulai dengan suara pelan. "Jelasin apa?" Suaranya datar. "Tentang kenapa kamu pilih curhat sama orang lain, bukan sama aku." Aku nggak bisa langsung jawab. Tenggorokanku kering. Aku waktu itu ngerasa sendirian, Di. Kamu sibuk, aku kehilangan ayah. Aku cuma butuh seseorang buat dengerin. Dan orang itu harusnya siapa? Teman kerja laki-laki yang kamu peluk tiap lembur. Kalimat itu tajam. Tapi aku tahu dia nggak maksud nyakitin. Dia cuma nyatain fakta. Aku coba mendekat, tapi dia mundur selangkah. "Kamu tahu nggak, aku nggak marah waktu tahu kamu curhat sama dia. Aku ngerti, kamu butuh teman. Tapi begitu aku baca chat sayang, aku sadar, kamu nggak cuma butuh didengerin, kamu butuh digantikan." Aku nangis lagi, lebih keras kali ini. Tapi dia cuma berdiri di sana. Matanya masih penuh luka yang gak bisa aku sembuhin dengan kata maaf. Aku gak bisa jawab langsung. "Kalau kamu mau pisah, aku terima. Aku cuma gak mau semua ini berhenti tanpa aku minta maaf." Dia duduk di sofa lama banget, gak bicara. Tapi akhirnya dia bilang, "Aku gak tahu bisa ngelihat kamu lagi kayak dulu atau enggak. Tapi aku juga gak mau nyerah sekarang. Aku cuma butuh waktu." Kalimat itu cukup buat aku berhenti nangis sejenak. Setidaknya dia gak nutup semua pintu. Aku balik ke Jakarta dengan hati berat tapi sedikit lega. Bayu sempet ngubungin tapi aku gak jawab. Aku sadar kalau aku terus nerima pesannya, aku gak bakal bisa lepas. Malam itu juga aku hapus semua chat, foto, dan kontaknya. Tanganku gemeter waktu pencet tombol hapus. Tapi aku tahu itu satu-satunya cara buat mulai lagi. Hari-hari setelahnya berat banget. Aku harus belajar hidup tanpa Ardi di sisi, tapi juga tanpa Bayu di layar ponsel. Rumah sepi, tapi kali ini aku gak lari ke siapa-siapa. Aku belajar berdamai sama sunyi.
Walau tiap malam masih ada bagian kecil dalam diri yang pengen nyerah. Seminggu kemudian, Ardi akhirnya ngubungin aku. Satu pesan singkat aja. Aku balik minggu depan. Kita bicarain semuanya baik-baik. Aku nangis baca itu. Gak tahu harus senang atau takut. Tapi setidaknya masih ada kesempatan buat bicara. Waktu dia akhirnya pulang, suasana rumah aneh banget. Dingin tapi gak setegang dulu. Dia duduk di meja makan, ngelihat aku lama, lalu bilang, "Aku masih belajar maafin kamu. Tapi aku juga sadar, aku salah. Aku sibuk nyari uang sampai lupa kamu juga butuh aku." Aku gak nyangka dia bakal ngomong kayak gitu. Aku pegang tangannya pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, dia gak menarik diri. Kami gak langsung baik-baik aja. Masih banyak malam di mana dia diam aja, atau aku masih kebawa rasa bersalah. Tapi kami mulai ngobrol lagi, mulai masak bareng, nonton film yang dulu sering kami tonton. Rasanya pelan-pelan hidup yang hancur itu mulai bisa disusun lagi, walau dengan banyak bekas luka. Bayu akhirnya resign dari kantor. Aku dengar dia pindah keluar kota. Aku gak pernah nyari tahu lebih jauh, karena buatku cerita itu udah selesai. Aku gak mau lagi ada bagian dari hidupku yang harus aku sembunyikan. Sekarang, tiap kali aku lihat cincin di jari ini, aku tahu artinya lebih dari sekedar simbol pernikahan. Itu peringatan bahwa kesetiaan itu gak diuji saat segalanya bahagia, tapi justru saat kita ngerasa paling hancur. Aku pernah jatuh di titik paling gelap, dan hampir kehilangan segalanya cuma karena butuh seseorang buat dengerin. Tapi dari semua itu, aku belajar. Kadang, yang kita cari di luar itu sebenarnya cuma hal yang seharusnya kita rawat di dalam. Malam itu, sebelum tidur, aku sempat lihat Ardi senyum kecil waktu ngeliat aku beresin meja makan. Senyum yang dulu hampir hilang, sekarang muncul lagi. Pelan, tapi nyata. Dan di momen itu, aku sadar, rahasia yang dulu hampir ngancurin semuanya, justru jadi alasan kami buat belajar dari awal. 2 bulan yang terasa panjang banget. Setiap hari lewat dengan rasa hampa yang sama. Rumah masih sepi, suara Ardi masih cuma terdengar lewat pesan singkat yang makin jarang masuk. Kadang cuma, "Kamu gimana?" Atau, "Aku masih butuh waktu." Aku jawab seperlunya. Takut kalau terlalu banyak bicara malah bikin dia makin menjauh. Tapi di balik setiap kata yang kutulis, ada ribuan kalimat yang gak pernah sempat aku ucapkan. Aku kangen kamu. Aku nyesal. Aku gak tahu harus hidup kayak gimana tanpa kamu. Aku mulai terbiasa hidup sendirian. Tapi bukan karena nyaman. Lebih ke karena gak punya pilihan lain. Setiap pagi, aku bangun, masak sarapan cuma buat diri sendiri, dan pergi kerja dengan wajah yang pura-pura kuat. Di kantor, semua orang nganggap aku udah move on. Padahal, setiap kali lihat meja Bayu yang masih di sebelahku, hatiku kayak disayat pelan-pelan. Dia tetap jadi dirinya yang sama. Perhatian, lembut, penuh empati. Tapi aku bukan orang yang sama lagi. Aku gak bisa balas tatapan matanya kayak dulu. Setiap kali dia nyapa, aku cuma senyum seadanya. Antara pengen bilang terima kasih dan pengen pergi sejauh mungkin biar gak nyakitin siapa-siapa lagi. Sampai suatu sore, aku mutusin buat ngomong. Habis lembur, kami duduk di parkiran kantor. Langit udah mulai gelap, lampu-lampu jalan nyala satu persatu, dan suara hujan kecil mulai turun. Aku tahu ini waktu yang pas, atau mungkin satu-satunya waktu yang berani aku ambil. "Bayu," kataku pelan, "aku gak bisa lanjut kayak gini." Dia nengok, matanya agak kaget. "Kenapa? Aku ngelakuin sesuatu yang salah?" Aku geleng, nyoba nyari kata yang tepat. "Bukan kamu, aku yang salah. Dari awal aku udah tahu ini gak seharusnya terjadi. Kamu datang di saat aku lagi hancur, dan aku ngasih ruang buat sesuatu yang gak seharusnya tumbuh." Dia gak langsung jawab, cuma diam nyandarin diri ke kursi mobil. Lalu akhirnya dia bilang, "Aku tahu kok, dari caramu ngeliat aku belakangan,
Aku udah tahu semuanya bakal ke arah sini. Aku menunduk. Air mataku hampir jatuh. Kamu orang baik, Bayu. Tapi aku nggak bisa terus salah cuma karena kamu selalu benar. Dia ketawa kecil, tapi ketawanya hampa. Jadi ini akhir ya? Aku mengangguk. Iya. Dia tarik napas panjang. Kalau suatu hari kamu udah kuat lagi, semoga kamu ingat, ada seseorang yang pernah berusaha jagain kamu dengan caranya sendiri. Setelah malam itu, aku nggak pernah lagi nerima chat darinya. Bukan karena benci, tapi karena aku tahu kalau aku terus buka ruang sekecil apapun, aku bakal jatuh lagi. Dan kali ini, nggak ada yang bakal nyelamatin aku selain diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Aku mulai terapi, mulai belajar memaafkan diri sendiri. Aku juga mulai nulis, bukan buat siapa-siapa, tapi buat ngeluarin semua yang selama ini kupendam. Kadang aku nulis surat yang gak pernah kukirim, entah buat Ardi atau buat Bayu. Di situ aku jujur tentang segalanya. Rasa takut, kehilangan, dan rasa bersalah yang gak bisa hilang, bahkan setelah aku minta maaf ratusan kali. Suatu malam, waktu aku lagi nulis, ponselku tiba-tiba bunyi. Nama Ardi muncul di layar. Tangan aku gemetar waktu baca pesannya. Aku udah mulai belajar maafin, tapi aku belum siap balik. Cuma itu. Tapi buatku, itu udah lebih dari cukup. Artinya dia masih di sana, bukan buat aku sekarang, tapi mungkin buat versi diriku nanti yang lebih baik, yang udah gak setakut ini. Aku mulai sadar, kadang cinta gak hilang, dia cuma berubah bentuk. Rasa sayang Ardi mungkin gak sama kayak dulu, tapi masih ada. Sama halnya dengan Bayu, aku gak bisa benci dia, meski aku gak bisa bersamanya. Dia pernah jadi tempat aku bersandar waktu semua orang pergi, dan aku gak akan pernah lupa itu. Tapi aku juga belajar hal lain. Cinta yang datang di waktu kita rapuh, seringkali bukan cinta, tapi pelarian. Dan kalau kita terus ngikutin pelarian itu, kita bakal kehilangan diri sendiri. Aku udah hampir ke sana, kehilangan semuanya, dan aku gak mau mengulanginya lagi. 2 bulan tanpa Ardi ngajarin aku buat berdiri sendiri. Aku belajar mandiri lagi. Bukan karena pengen kuat, tapi karena udah gak punya siapa-siapa buat disandarin. Aku pelan-pelan mulai menikmati hal-hal kecil. Nyiram tanaman pagi-pagi, bikin kopi, dengerin hujan tanpa takut kesepian. Rasanya kayak bangun dari mimpi buruk yang panjang banget. Kadang aku masih kangen. Kangen Ardi, kangen masa di mana semuanya belum rusak. Tapi aku tahu, waktu gak bisa diputar balik. Yang bisa kulakuin sekarang, cuma hidup lebih baik, biar semua kesalahanku dulu punya arti. Beberapa minggu kemudian, aku dapat kabar kalau Bayu udah pindah kerja ke luar kota. Katanya dia pengen mulai dari awal juga. Aku cuma bisa senyum waktu baca statusnya di media sosial. Kadang, yang pergi bukan karena nggak cinta, tapi karena sadar cintanya bikin orang lain hancur. Aku baca itu berkali-kali, sampai akhirnya sadar, mungkin kami berdua sama-sama menyembuhkan diri dengan cara berbeda. Dan malam itu, aku menulis satu kalimat di buku catatanku, sebagai penutup dari semua luka yang pernah ada. Terima kasih Bayu, udah datang di saat aku nggak bisa berdiri sendiri. Tapi mulai sekarang, aku mau berdiri tanpa harus disandarin siapapun. Beberapa minggu setelahnya, Ardi kirim kabar kalau dia mau pulang. Bukan buat mulai dari nol, tapi buat lihat apakah rumah ini masih bisa diperbaiki. Aku nggak berharap banyak. Aku cuma siap kalau nanti dia benar-benar datang. Dan waktu akhirnya dia muncul di depan pintu, matanya masih sama. Tenang, tapi nggak sehangat dulu. Tapi kali ini aku yang nyapa duluan. Kamu udah makan? Dia senyum tipis. Udah. Nggak ada pelukan, nggak ada air mata, tapi ada rasa lega. Seperti akhirnya aku bisa bernafas tanpa bayangan masa lalu terus menghantui. Kami duduk di ruang tamu, ngobrol pelan, tentang hal-hal kecil dulu,
kerjaan, kabar keluarga, bahkan film yang sering kami tonton bareng. Sampai akhirnya Ardi bilang, "Aku nggak janji bisa lupa. Tapi aku mau coba ingat lagi alasan kenapa dulu aku milih kamu." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku ngerasa hangat lagi. Bukan karena cinta yang besar, tapi karena kesempatan kedua yang datang diam-diam tanpa aku minta. Aku tahu jalannya masih panjang, tapi setidaknya aku nggak lagi sendirian di dalam rumah yang dulu cuma berisi penyesalan. Sekarang setiap kali aku ngaca, aku lihat seseorang yang pernah hancur tapi nggak menyerah. Seseorang yang pernah salah besar tapi mau belajar memperbaiki. Aku nggak akan pernah lupa semuanya. Rasa kehilangan, rasa bersalah, dan bahkan cinta yang datang di waktu yang salah. Karena semuanya, justru itulah yang bikin aku jadi manusia yang lebih peka, lebih hati-hati, dan lebih tahu arti setia. Kadang, malah masih terasa sepi. Tapi sepi itu udah nggak menakutkan lagi. Karena aku tahu aku udah pernah jatuh sedalam-dalamnya, dan aku berhasil bangkit lagi. Aku nggak akan pernah lupa Bayu, bukan karena cinta. Aku nggak akan pernah lupa Arbi, bukan karena rasa bersalah. Aku cuma nggak akan pernah lupa perjalanan ini. Perjalanan yang ngubah aku dari seseorang yang lemah, jadi seseorang yang akhirnya berani jujur sama dirinya sendiri. Dan mungkin itu cara semesta bilang, bahkan dari kesalahan, kita masih bisa nemuin makna. Selama kita berani ngakuin dan gak lari lagi dari apa yang pernah kita rusak.